Assalamualaikum gengs, tapi pun apa kabar kalian semuanya? Pastinya semoga sehat selalu karena saya di sini juga sehat gengs. Nah hari ini aku tuh pastinya bakal bikin tutorial make up. Total looknya begini gengs ya. Tutorial make up untuk nyenye usia 50 tahunan ya gengs ya. Dan kita sudah bertransformasi, sudah mentransformasi seorang nenek ini ya, dari usia 50-an jadi 100 tahunan ya gengs. Dan pastinya kalau kalian penasaran, langsung aja nonton videonya. Tapi sebelum nonton video tutorialnya, jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, ini gratis guys. Oh ya, dan model kita kali ini usianya berapa teh? 50 tahun. Masya Allah, ini 50 tahun segini kayak 100-an loh gengs ya. Tapi pastinya tetap cantik, awet tua ya gengs ya. Awet muda maksudnya teh. Gimana make upnya teh? Mantap teh, bohong teh. Tadi katanya saya kayak setan teh. Sarangnya enggak teh? Sarangnya. Nah gengs, di tahap pertama pastinya untuk make upin nenek-nenek seperti ini aku membutuhkan moisturizer ya. Moisturizer ini yang pertama sebenarnya ini untuk cukur jenggot gitu. Kalau habis cukur jenggot kan biasanya suka iritasi tuh cowok-cowok gengs ya. Makanya pakai Nivea Men Protect and Care ya. Replace balm lah, itu ujung-ujungnya gitulah geng ya. Nah karena dia water based gengs, sehingganya bisa menyerap ke dalam pori-pori kulit. Dan ini bagus banget untuk kulit yang sudah bergelambir dan pastinya untuk kulit yang jenisnya itu kering gengs. Nah gengs, tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan Vaseline Repairing Jelly gengs ya. Jadi ini aku fungsikan sebagai moisturizer kedua gengs ya. Yang pastinya moisturizer yang lebih sedikit oily dan teksturnya itu nggak terlalu menyerap ke dalam kulit. Pastinya ini biasanya kan dipakai untuk kulit-kulit perawatan, kulit pecah-pecah dan sebagainya gengs ya. Tapi di sini aku fungsikan untuk base atau dasar sebelum foundation gengs. Kenapa? Karena kalau kulitnya sudah bergelambir dan nenek-nenek banget gini gengs, pastinya kita butuh yang namanya moisturizer rada banyakan. Karena biasanya kalau nenek-nenek itu udah produksi minyak pada kulit wajahnya itu udah nggak terlalu banyak, sehingga kita butuh moisturizer yang agak lumayan banyak seperti itu loh gengs ya. Mohon maaf yang tua ya. Nah gengs, seperti yang kalian tahu bahwasanya kalau kulit sudah bergelambir itu kan kalau ditarik tuh kisut sana kisut sini gitu gengs ya. Makanya di sini daripada nanti ngerusak complexionnya, aku bikin alisnya terlebih dahulu. Aku buat frame alisnya dengan menggunakan pensil alis kebanggaan Indonesia. Inilah dia, Viva Forever, luar biasa. Tepuk tangannya mana boleh gengs. Nah kita buat bentuk alisnya itu karena kan wajahnya tuh nggak terlalu besar ya, mungil dan kisut-kisut. Nah makanya aku bikin alisnya juga nggak terlalu besar. Aku buat jembatan Shirathul Mustaqim untuk menyambung dan membuat alis kanan dan kirinya tuh agak lebih balance, mempermudah kita ketika membuat gambar frame ataupun garis terluar alisnya gengs. Nah kalau udah pakai jembatan begini nih, biasanya kita akan dipermudah untuk menyamakan antara alis kanan dan kiri. Walaupun namanya alis itu kan nggak bisa sama persis, namanya juga buatan tangan manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi cukup tetangga jauh aja nggak masalah ya gengs ya. Yang penting ya mirip-mirip lah. Nah geng, seperti yang kalian tahu, aku tuh akhir-akhir ini lebih suka tekstur alis yang bulunya itu tuh nempel banget sama kulit. Jadi nggak perlu maskara, nggak perlu segala macamnya, pokoknya lah ya. Mempermudah banget ya dengan cara bulu alisnya ditidurin, diboboin dengan cara mengaplikasikan eyebrow wax ataupun lilin alis, atau kalian mau pakai lem bulu mata juga nggak masalah. Yang penting tekstur bulu alisnya tuh lebih bobok dan nempel ke kulit. Jadi lebih 3D gitu, gambarnya lebih kayak lukisan gambar alisnya gengs. Itu kiranya biar kelihatan lebih profesional dan nggak berjerabut-jerabut kayak dulu lagi. Modern looknya guys. Nah gengs, tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan smooth corrector yang yellow orange ya dari LT Pro Cosmetics untuk mengkoreksi bagian alisnya ya gengs yang sudah kita frame tadi. Nah walaupun kita belum isi alisnya karena aku memang belum mau ngisi, nanti aja setelah kita aplikasikan full complexion baru kita isi alisnya. Tapi aku mengkoreksi alis ini ya gengs ya, itu untuk mempermudah nantinya ketika kita membuat alis setelah complexion gengs. Sekaligus juga kita buat base eyeshadow-nya itu dari foundation ataupun concealer yang sudah kita aplikasikan ini gengs ya. Tapi setelah kita aplikasikan ini, nantinya kita bakal mengeringkan si foundation ini dengan menggunakan bedak tabur. Tapi nggak masalah lah gengs ya, tetap aja nanti kita butuh base eyeshadow. Tapi ini akan sangat amat membantu kalian untuk menyamakan bentuk alis yang mungkin semulanya asimetris jadi lebih simetris gengs ya. Karena biasanya untuk pemula kalau ketika membuat alis setelah mengaplikasikan complexion ataupun foundation, bedak dan lain sebagainya, itu akan lebih sulit. Namanya pemula itu masih susah untuk menyamakan alis kanan dan kiri. Begitu juga dengan bentuknya yang masih belum paripurna sempurna, begitu ya gengs ya. Makanya untuk pemula aku lebih sarankan kalian bikin alis terlebih dahulu baru complexion gengs, karena bagaimanapun juga kesalahannya akan lebih mudah dikoreksi karena kita nggak takut foundation itu nemplok guys. Pastinya setelah kita koreksi ya gengs ya, nah bagian-bagian terluar dari bentuk alis yang udah kita koreksi itu kan pastinya itu masih berantakan, acak-acakan foundationnya gengs ya. Apalagi smooth corrector dari LT Pro ini kan lebih cepat kering gengs dibanding naturator. Makanya aku butuh pengarsiran alias pemblendingan alias perataan pada tekstur foundationnya, terutama di bagian-bagian dekat
dekat alis itu ya gengs ya, dan juga kelopak mata. Biar nggak keburu kering, kita langsung aplikasikan Beauty Blender untuk ngeblend si foundationnya dan lebih rata gitu gengs ya. Jadi teksturnya lebih indah dan bisa mudah dicerna oleh mata kita. Indah gengs ya. Oke gengs, tahap selanjutnya kita aplikasikan setting powder atau bedak tabur ya gengs. Ini dari Ultima 2 yang shade-nya itu golden beige. Ini untuk men-set si tekstur foundationnya supaya lebih kering dan nggak crack dan nggak geser-geser ketika kita sudah mengaplikasikan eyeshadow nantinya gengs. Karena tekstur foundationnya juga nggak tebel-tebel banget ketika kita aplikasikan tadi di bagian mata gengs. Makanya kita pakai bedak taburnya juga jangan tebel-tebel di bagian mata. Kenapa? Kalau di bagian kelopak mata usahakan tuh setipis mungkin. Karena kalau terlalu tebel biasanya karena kelipatan mata itu kan bergerak terus ya gengs ya, akan lebih rawan untuk crack, bergaris-garis, retak seperti itu gengs ketika kita sudah mengaplikasikan eyeshadow. Makanya dikit-dikit aja di bagian mata gengs. Nah gengs, tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan eyeshadow primer dari Ultima Cosmetics gengs ya. Tapi jangan remehkan eyeshadow primer gengs, karena ini dibilang penting ya nggak penting, dibilang nggak penting tapi penting gengs. Karena dengan mengaplikasikan eyeshadow primer itu akan membuat eyeshadownya itu lebih pigmented dan lebih nempel warnanya ke kelopak mata. Nah untuk eyeshadow palette-nya aku pakai dari paletnya Simplicity yang Essential Palette gengs. Nah aku pakai yang warna coklat gelapnya terlebih dahulu untuk dasar warnanya, sekaligus untukin kesan kelopak matanya tuh lebih berdimensi ya gengs ya. Terus kita ratakan setengah lingkaran aja, tapi bagian ujung terluar terlebih dahulu. Makin ke depan makin ngeblend. Gitu aja tekniknya sih, simple aja makeup matanya karena udah nenek-nenek. Di sini aku nggak mau bikin looknya yang ribet-ribet ya, simple-simple aja. Jadi lebih di blend gitu aja eyeshadownya gengs ya. Kemudian di tahap selanjutnya aku aplikasikan warna blendingnya ya, atau warna transisinya pakai warna yang orange, masih dari palette yang sama, orange-nya lebih ke orange muda gitu ya, warna kulit gengs. Terus kita blend mulai bagian depan atau bagian dalam kelopak matanya sampai keluar luar. Kita blend warna coklat gelap tadi supaya nggak terlalu kaku dan nggak terlalu kelihatan kayak dedek melek alias kayak hantu guys. Jadi kalian bisa lihat di sini looknya tuh so simple itu loh gengs ya, jadi nggak ribet-ribet. Pasti semuanya pasti bisa ngikutin aku gengs. Nah kemudian tahap selanjutnya aku aplikasikan Imagic. Ini adalah kayak lebih ke lem eyeshadow gitu ya gengs ya, terutama untuk eyeshadow yang shimmering ataupun glitter. Nah aku aplikasikan ini di bagian tengah ke terdalam kelopak matanya. Terus kita nanti timpa dengan eyeshadow shimmering yang warnanya itu lebih ke rose gold gitu ya, dari palette yang sama. Kita tap-tap aja, jangan terlalu digeser, karena kalau terlalu digeser eyeshadow shimmering itu biasanya kurang keluar warnanya, kurang pigmented dan kurang ulalalalalalalala badai gitu warnanya gengs ya. Makanya kita aplikasikan dengan cara ditap-tap aja guys. Nah gengs, di tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan eyeliner pensil dari Makeover yang black check ya gengs ya, untuk ngisi waterline bagian atas mata gengs, supaya ketika kita aplikasikan bulu mata tuh langsung terlihat clean, nggak ada kotor-kotornya gitu loh gengs ya. Walaupun nanti kena bedak juga kotor lagi, tapi aku emang lebih suka kerajinan gitu loh gengs ya. Kerjanya berkali-kali. Tapi ingat di bagian ini harus hati-hati ya gengs ya, takut nanti modelnya itu keluar air mata karena kecolok ya gengs ya. Makanya harus hati-hati di sini gengs. Nah setelah kita aplikasikan eyeliner, di sini aku mengaplikasikan bulu mata paletnya dari Arizam pastinya gengs ya, Xtilia Lash. Nah yang pertama aku pakai Blanca, terus kemudian aku layer lagi dengan menggunakan yang Shakila gengs. Nah ini aku pakai teknik jahit bulu mata yang luar biasa jahat gengs, bikin kelopak matanya tuh lebih menganga, lebih terbuka lebar, dan bulu matanya tuh lebih jengkang. Jengkang tuh maksudnya kebuka lebar dan kayak kipas aja gengs ya, tahu kipasnya Syahrini? Nah kipas Syahrini itu aja lewat gengs ya, karena begitu kelopak matanya ketutup kebuka, semua yang ada di hadapan dia tuh langsung terbang semua gengs. Nah kemudian aku tutup jahitan bulu matanya dengan bulu mata yang kedua ya, ini yang Shakila dari Xtilia Lash gengs, dengan cara mengaplikasikan di bagian bawah bulu mata aslinya gengs ya. Ini namanya teknik obras bulu mata, yaitu tutup jahitan gengs, biar kesan bulu matanya itu lebih rapi dan lebih bersih, dan nggak ada yang serat-serat bulu mata aslinya tuh nggak keluar-keluar pas di foto tuh bikin red shock gitu gengs ya. Pernah nggak sih ngalamin itu, bulu mata aslinya tuh masih berjerabut, keluar-keluar pas di foto ngotorin mata gengs. Nah, setelah kita tutup jahitan dengan cara mengobras bulu matanya, di sini aku membersihkan bagian-bagian terdalam waterline bagian atas dengan menggunakan eyeliner spidol. Ini dari Maybelline ya gengs ya. Kita apply di bagian bulu mata yang kotor-kotor aja. Kalau sekiranya nggak kotor ya nggak usah, karena takutnya nanti matanya berair karena kecucuk gengs. Nah gengs, inilah saat yang ditunggu-tunggu foundation viral ala Arizam ya gengs ya. Ini mixing foundation yang super viral. Kenapa? Karena shade foundationnya itu luar biasa natural banget loh gengs ya, natural banget. Terus juga pas di apply juga natural banget ya, tipis tapi bohong. Kita aplikasikan foundation ini setelah kita bakar tadi ya gengs ya. Ini ada 3 foundation, Kryolan Supra Color yang shade-nya Ivory, terus Naturactor yang nomornya 151, sama LT Pro Smooth Corrector yang shade-nya itu Plum Rose ya gengs ya. Kita mix dengan cara dibakar ya gengs ya.
ya, supaya tekstur foundationnya tuh lebih ngering dan lebih blendable dan pastinya lebih awet gengs ya. Seperti kalian bisa lihat di sini, aku apply-nya si foundation ini dengan menggunakan kuas cat tembok ya gengs ya, bukan maksudnya kuas apply foundation yang flat brush seperti ini gengs. Nah terus kita aplikasikan ke seluruh wajahnya, tapi aku pakai separuh dulu biar kelihatan perbedaan antara wajah yang sudah kita apply foundation dan juga yang belum. Seperti kalian lihat di sini di video ini, warna foundationnya itu tuh natural banget ya gengs ya. Terus juga teksturnya itu tipis banget ya gengs ya, tapi seperti biasa itu bohong. Nah kita aplikasikan ke seluruh wajahnya tanpa terkecuali, dan di bagian bawah matanya di sini aku nggak pakai concealer sama sekali karena aku sudah yakin sekali dengan mixing foundation Al Arisam ini bakalan bikin make up dan juga complexionnya itu lebih tahan lama, anti huru hara, anti petir, anti angin tuting beliung, anti segala macamnya gengs. Dan pastinya mixing foundation dengan tekstur dan juga warna yang seperti itu bakal bikin sukses, bikin pangling, dan bikin ulalalalalalalala auto Barbie aja gitu berasanya gengs. Nah di sini kalian bisa lihat ya gengs ya, perbedaan antara yang sudah kita aplikasikan foundation dan juga yang belum gengs. Nah terutama di bagian leher, sengaja aku tidak aplikasikan sekarang supaya kelihatan banget, ini topeng banget gengs ya, biar pada Zamilov di luaran sana itu pada bergejolak aura gibahnya ya gengs ya. Yang mau megibah silahkan, yang mau komen begibah-gibahan di bawah kolom komentar silahkan gengs. Karena untuk tangan dan juga lehernya nanti aku apply foundation, tapi setelah full makeupnya selesai gengs ya. Ketika sudah mau pakai baju baru aku foundationin gengs, supaya lebih cepat aja makeupnya gengs ya. Nah gengs, setelah kita aplikasikan foundationnya dengan menggunakan kuas cat, maksudnya kuas foundation yang flat brush tadi gengs, kita ratakan tekstur foundationnya supaya nggak ngedemplok-demplok dan nggak ketebelan di salah satu part saja. Jadi kita blending dengan menggunakan beauty blender supaya tekstur foundationnya lebih rata, lebih tipis, dan nggak ngedemplok-demplok gengs. Nah kita aplikasikan atau kita blend si foundationnya dengan menggunakan beauty blender ini secara bertahap dan dengan cara ditap-tap. Jangan terlalu nafsu, jangan terlalu buru-buru gengs, karena namanya seni itu kalau dilakukan dengan sabar, dengan teliti, dengan hati, biasanya akan lebih indah untuk dinikmati dan dipandang gengs, dibanding dengan yang menggunakan nafsu gengs. Karena kalau nafsu biasanya kurang detail dan kurang teliti dan kurang rapi, itu biasanya memang kurang indah untuk dipandang. Nah gengs, di tahap selanjutnya kita langsung saja mengaplikasikan bedak tabrak alias setting powder alias bedak tabur maksudnya ya gengs ya. Ini aku pakai seperti tadi, ini dari Ultimatu yang shade-nya Golden Beige. Kita aplikasikan ke seluruh wajahnya tanpa terkecuali. Apalagi ini kan tekstur foundationnya tuh tipis banget tapi bohong. Makanya kita butuh setting powder yang lumayan banyak dan jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena kalau kita apply setting powdernya lumayan banyak, biasanya makeupnya akan lebih awet dan tahan lama gengs. Apalagi kalau tekstur foundationnya itu tipis banget tapi bohong seperti ini ya gengs ya. Karena ada kalanya foundation itu seperti aku sudah sering bilang ke kalian gengs, suka nipu. Terlihat seperti sudah kering dan terset dengan sempurna paripurna, padahal sesungguhnya di bagian dalam itu masih ada basah-basahnya, masih creamy gitu ya gengs ya. Makanya kita harus make sure ulangi 2-3 kali apply bedak taburnya gengs. Jangan takut, kak nanti crack nggak bedaknya kak crack nggak nanti foundationnya kak, geser nggak. Justru kalau kita banyak apply foundation loh, bedak taburnya biasanya akan lebih paripurna complexionnya gengs ya. Jadi jangan takut-takut, apply aja banyakan ya gengs ya. Justru foundationnya yang jangan terlalu tebel. Kalau bedak tabur tebel juga nggak masalah gengs. Jangan lupa setelah kita apply setting powdernya, sisa-sisa setting powder yang masih tidak terserap dengan sempurna pada bagian wajah itu kita sapu-sapu ya gengs ya. Nah gengs, tahap selanjutnya kita aplikasikan bedak padat. Ini dari LT Pro Cosmetic juga paletnya gengs ya. Ini yang seri light. Ini aku pakai yang warna terang untuk men-highlight ya bagian-bagian yang ingin ditonjolkan, misalnya di bagian bawah mata, tulang hidung, dahi, dan juga dagu gengs. Ingat jangan pelit-pelit juga ya apply-nya, supaya kesan wajahnya tuh lebih berdimensi dan lebih nongol gitu. Terutama tulang hidung yang lumayan mengeliling. Kita tonjolin aja gengs. Tapi kalian jangan takut gengs, ini bukan hantu kok gengs, nggak bakal gigit kok. Nah gengs, tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan powder contour. Ini dari bedak padatnya si LT Pro Cosmetic gengs ya, yang seri dark, warna paling coklatnya itu gengs. Aku aplikasikan untuk bagai contouring ya gengs ya. Jadi aku nggak pakai powder contour yang berlebihan, nggak pakai contour yang terlalu tajam warnanya gengs ya. Kenapa? Karena kalau udah nenek-nenek, semakin tajam kita apply contournya, semakin berani kita apply contournya, biasanya akan terlihat semakin tua gengs. Makanya di sini aku nggak terlalu fokus ke bagian contour, tapi lebih ke warna contour yang agak mudahan ya gengs ya, terutama bagian hidung. Terus karena tulang hidungnya ini pendek ya gengs ya, makanya si konturnya ini ya aku apply sampai mepet ke tulang alisnya gengs, supaya kesan hidungnya itu lebih mancung dan lebih panjang gengs.
Nah, jangan lupa kita lanjutkan juga dengan mengaplikasikan bedak padatnya LT Pro tadi yang warna gelap tadi, gengs, untuk bronzer ataupun powder contour lah, nggak boleh kalian seperti itu ya, gengs ya. Di bagian-bagian pertumbuhan rambut ya, tulang pipi dan juga rahang sedikit-dikit aja, gengs, biar wajahnya lebih berdimensi dan nggak kelihatan flat kayak papan gilesan, gengs. Kalian bisa lihat ya, gengs ya, dimensinya tuh udah lumayan kelihatan dan kelihatan kayak professional look gitu aja, gengs ya. Nah, gengs, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan powder blush atau blush on ya, gengs ya. Ini dari Blushing Heart. Warnanya agak pink tapi lebih ke peach juga ya, gengs ya. Nggak terlalu ngepink banget, nggak terlalu orange juga. Jadi warnanya cantik aja, gengs ya. Tapi begitu di-apply ke kulit wajah nenek ini, ternyata lumayan pink juga, gengs. Nah, kebetulan Blushing Heart ini tuh aku suka banget, gengs. Kenapa? Karena dia sudah mengandung partikel-partikel shimmering ya, gengs ya. Sehingganya membuat looknya tuh blush onnya terlihat lebih merona. Terus kulitnya lebih halus dan lebih ulalalalala. Bikin auto Barbie aja, gengs, looknya ya. Nah, di sini aku apply blush onnya itu sampai nempel ke tulang hidung ya, gengs ya. Bahkan sampai kayak orang influenza, panas dingin kalau kata Din ya, gengs ya. Tapi kalau aku di sini lebih tertuju ke bahasa KDRT, gengs. Karena memang blush onnya tuh lebih kayak orang habis digebukin. Nah, selain tulang pipi, aku juga apply di bagian dagu supaya kesan neneknya itu lebih tersamarkan dan lebih ke chubby gitu, gengs ya. Lebih ke Barbie. Oke, gengs, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan pensil alis lagi, gengs. Boleh pensil alisnya merek apa aja nggak masalah, gengs. Nah, karena tadi kita sudah bikin frame-nya terlebih dahulu sebelum complexion, sehingganya ini mempermudah banget ketika kita membuat frame alisnya lagi. Yang kedua ini ya, gengs ya, layer lagi. Karena sudah ada patokan, guys. Kita tinggal garis-garis aja sih pensil alisnya, ngikutin frame atau bentuk alis yang sudah kita buat di awal tadi ya, gengs ya. Jadi ini gampang banget. Kita buat frame bagian atas dan juga bagian bawah. Terus aku agak gemukin sedikit supaya bentuk alisnya lebih berisi dan lebih semoks. Jadi nggak kurus-kurus banget kayak orangnya, gengs. Nah, terus juga setelah kita buat frame alisnya atas dan bawah, kanan dan gengs, aku nggak pakai pensil alis lagi. Untuk ngisi aku pakai eyeshadow aja cukup ya, gengs ya. Mau pakai eyeshadow coklat dari Simplicity juga nggak masalah, atau mau pakai merek eyeshadow lain juga nggak masalah. Yang penting warnanya coklat, gengs ya. Jangan warna hitam, jangan warna merah. Karena takutnya nanti dikirain alisnya dummy palette, gengs. Nah, gengs, kita lanjutkan di bagian waterline-nya, di bagian bawah matanya ya, gengs ya. Tadi aku sudah aplikasikan eyeliner gold ya, pakai pensil liner dari Makeover warna gold, gengs. Nah, terus aku timpa dengan menggunakan eyeshadow warna gold dari paletnya sama, dari Simplicity tadi, gengs. Tapi nggak kerekam, gengs, sorry, karena nggak kelihatan kalau matinya ya. Tapi intinya begitulah, gengs. Nah, terus kemudian di bagian ujung-ujung matanya itu terluar, gengs, pastinya kita aplikasikan eyeshadow warna orange supaya kelihatan lebih Barbie dan lebih fresh gitu looknya, gengs ya. Nggak terlalu kelihatan tua dan lebih kelihatan muda. Nah, tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan lem bulu mata dari Expert Premium untuk apply bulu mata palsu bagian bawah matanya, gengs ya. Untuk bulu mata palsu bagian bawah matanya, kalian mau pakai bulu mata merek apa aja nggak masalah, gengs. Kiloan juga nggak masalah, pastinya yang natural aja, jangan terlalu tebel, jangan terlalu panjang ya, gengs ya. Karena kalau terlalu tebel dan panjangan juga justru efek matanya kelihatan serem dan kelihatan semakin tua dan kelihatan nggak pro. Karena kita kan pengen looknya tuh kelihatan muda, jadi jangan terlalu alay gitu, gengs ya. Oke, gengs, kita lanjutkan dengan mengaplikasikan lipstick ya, gengs. Ini bener-bener lipstick yang udah aku pindahin ke palet ya, karena aku males bawa lipstick terlalu banyak ketika make upin klien. Makanya semua lipstickku sudah aku pindahin ke palet seperti ini dengan cara dibakar, dilelehin, terus dituangin deh ke wadah palet seperti ini, gengs. Kalian bisa lihat ya, paletku tuh cantik banget gak sih? Nah, untuk lipstick aku pilih yang warnanya nude tapi nggak terlalu nude banget biar nggak pucat ya, gengs ya. Nah, kenapa? Kalau aku pakai warna terang, warna cerah, biasanya efek ke muka model ataupun klien tuh kelihatan lebih tua, gengs. Nah, kalau kita pengen looknya itu terlihat lebih muda ya, kita pakai lipstick yang warnanya agak kalem-kalem aja, gengs ya. Jadi jangan pakai yang warna terang karena kelihatan judes dan kayak tante culik aku dong, nggak mau kan, gengs? Nah, untuk bentuk lipstick standar aja, kita ikutin aja bentuk bibir aslinya, karena bibir aslinya juga nggak terlalu bermasalah, cuman agak lebar aja, agak tebel aja, ya bermasalah dong berarti. Nah, kita bikin lipsticknya itu yang penting rapi, jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil juga, gengs. Karena kalau kekecilan biasanya di foto tuh hilang, gengs. Kalau terlalu besar biasanya akan bikin efeknya tuh kayak bibir bebek. Nah, selanjutnya aku aplikasikan lip shine ataupun lip gloss ini dari Ines Cosmetics ya, gengs ya, yang warnanya tuh agak nude-nude gitu juga, ngikutin warna lipsticknya, gengs, supaya kesan bibirnya tuh lebih becek-becek gimana gitu, jadi lebih Barbie dan lebih manja, dan pastinya bikin efek bibirnya tuh lebih kayak bibir cabai-cabean gitu, guys. Nah, terakhir kita aplikasikan powder highlighter. Ini aku pakai powder highlighter dari Hojo yang warnanya agak ke gold gitu ya, gengs ya, tapi lebih ke warna-warna OB kalau kita sudah aplikasikan ke kulit wajah, gengs. Nah, ini aku aplikasikan di bagian tulang hidungnya supaya lebih mungil. Aku pakai brush kecil. Nah, terus di bagian tulang hidung yang agak ke dekat alis itu pakai jari-jari aja supaya lebih leluasa dan lebih cepat kerjainnya ya, gengs ya. Nah, terus aku aplikasikan juga di bagian dagu dan juga tulang pipi. Nah, untuk bagian tulang pipi ingat agak naik ke atas sedikit ya, gengs ya, jangan terlalu ke bawah biar kesan tulang pipinya tuh atau
atau kesan pipinya lebih naik ya gengs ya. Apple cheeknya kita buat seolah-olah lebih naik dan nggak turun, nggak kayak nenek-nenek. Oke gengs, demikian video kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya suka. Kalau kalian suka pastinya jangan lupa klik like-nya. Dan kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa juga pastinya support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe. Dan tekan tombol loncengnya, ini gratis gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. See you.